Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini Bunda akan memberikan pembelajaran tentang sifat perkalian dan pembagian pada operasi bilangan. Nah, ini adalah sifat perkalian atau tandanya. Jika plus kita kalikan dengan plus, suatu bilangan dia positif kita kalikan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika positif kita kalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Dan jika negatif kita kalikan positif, maka dia akan menghasilkan negatif. Nah, ketika negatif ketemu negatif, maka hasilnya menjadi positif. Jadi, kalau kita lihat dari gambar di samping ini, ketika bentuknya sama, yaitu plus kali plus atau min kali min, maka hasilnya adalah plus. Jika bentuknya berbeda atau positif kali negatif, maka hasilnya negatif, atau dibalik negatif kali positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, ini adalah sifat-sifat perkalian pada operasi bilangan bulat. Nah, kemudian ada juga sifat tertutup. Sifat tertutup itu jika kita misalkan P, kita kalikan Q, maka akan sama dengan R. Atau jika dibalik, Q kali P, maka hasilnya akan sama dengan R juga. Oke. Nah, ini sifat komutatif itu ya, pembalikan ya. Kalau yang tadi sifat tertutup ini, yang pembalikan yang seperti ini adalah komutatif. Oke. Kalau asosiatif itu adalah pengelompokan. Misalnya ini di dalam kurung P sama Q, lalu dikalikan R. Maka sama dengan P dikali dalam kurung Q kali R. Nah, yang di sebelah sini di dalam kurung adalah Q dan R. Nah, tetapi ketika nanti diuraikan, maka ini akan menghasilkan hasil yang sama. Itu namanya sifat asosiatif. Kemudian ada yang namanya sifat distributif, yaitu ada penjumlahannya, di mana P dikali dalam kurung Q plus R, maka akan berubah menjadi P kali Q ditambah P kali R. Jadi ini kita kali silang, P kali Q lalu P kali R, tapi di sini berubah menjadi positif. Ini adalah sifat-sifatnya. Yang selanjutnya adalah sifat distributif. Itu dia sama dengan yang sebelumnya. Yang ini bedanya tandanya adalah pengurang. P kali Q dikurang P kali R. Oke. Nah, kemudian ada namanya elemen identitas. Nah, jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, kalau misalnya min 10 kita kali 1, maka hasilnya adalah min 10. Kalau misalnya 75 kita kali 1 hasil 75. Nah, itu adalah unsur identitas. Nah, ini ada contoh soal. Ada 5 tumpukan buku yang berisi masing-masing 2 buku. Berapa jumlah semuanya jika dikumpulkan menjadi 1 tumpukan? Di gambar ini ada setiap gambar ada 2 buku dan gambarnya adalah 5 gambar. Nah, maka 5 buah tumpukan buku itu jika dijadikan 1 akan berjumlah 10 karena kalau kita ketahui di sini kan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, maka hasilnya adalah 10. Atau langsung aja 5 dikali 2 yaitu 10 tumpukan buku. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian. Nah, kalau pembagian itu jika positif dibagi positif, maka hasilnya adalah positif. Jika positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Jika negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Nah, ini seharusnya negatif dibagi dengan negatif ya. Maka hasilnya adalah positif. Oke. Nah, ini sama. Jika dia sejenis, maka hasilnya adalah positif. Tapi jika dia tidak sejenis, maka hasilnya adalah negatif. Oke. Contohnya ini sama sebelumnya. Sediakan 10 buku, ditempatkan 10 buku tersebut 5 tempat yang berbeda dengan jumlah yang sama. Jadi ada 10 buku dan ada 5 tempat. Nah, 10 buku itu kita harus bagi ke 5 tempat tersebut. Nah, kira-kira masing-masing tempat itu ada berapa bukunya? Nah, kita bagi. Nah, oke, setelah kita bagi, maka masing-masing tempat itu ada 2 buku. Ya, jumlahnya sama. Nah, ini adalah jenis pembagian. Nah,
Atau bisa langsung kita bagi 10 buku, kita bagikan 5 tempatnya, yaitu menjadi 2 buku per tempat. Ini adalah konsep pembagian. Nah, di sini ada contoh soal 200 kali 70, kemudian 200 dikali min 70, min 200 dikali 70, min 200 dikali min 70. Nah, maka soal itu adalah penerapan dari aturan yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk lebih mengingatnya, coba kita cek tanda yang sama. Tadi kalau misalnya tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Nah, berarti yang pertama A sama B sama-sama plus. Ya, dan yang D sama-sama min. Nah, ini dulu yang kita buat. Nah, 200 kali 70, 14.000. Min 200 dikali min 70, 14.000. Nah, maka hasilnya selalu positif. Oke. Nah, kalau yang beda 200 kali min 70 hasilnya min 14.000 dan min 200 dikali 70 hasilnya adalah min 14.000. Dan tandanya yang berbeda, maka hasilnya negatif. Oke. Selanjutnya, di sini ada soal lagi 8 dikali 20 min 5. Terus 12 dikali min 7 ditambah min 6 dibagi min 2. Oke, yang pertama kita kerjakan kurungnya terlebih dahulu. Nah, 20 dikurang 5 adalah 15. Oke, maka 8 kali 15 adalah 120. Nah, kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita kalikan masing-masing 8 kali 20, kemudian 8 kali min 5. Oke, 8 kali 20, 160 dikurang 8 kali 5, 40, yaitu jadi 160 dikurang 40, jadinya 120. Oke, sekarang soal yang B. Soalnya adalah 12 dikali min 7 ditambah min 6 dibagi min 2. 12 dikali min 7, kita kerjakan dulu yang ini. Perkalian. Oke, hasilnya adalah min 84. Plus, nah ini kita bagi. Min 6 dibagi min 2. Min 6 dibagi min 2 hasilnya 3. Min ketemu min, maka plus jadinya. Maka min 84 ditambah 3, hasilnya adalah min 81. Ini adalah operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, sekarang ada soal. Seekor belalang mula-mula berada di titik 0. Belalang tersebut kemudian melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, belalang dapat menempuh jarak 50 cm. Jika belalang melompat sebanyak 3 kali ke kanan, kemudian 2 kali ke kiri, berapa jarak dari belalang setelah lompatan terakhir pada posisi awalnya? Oke. Sekarang kita cek. 1 kali lompatan, dia menempuh jaraknya 50 cm. Nah, yang pertama, dia lompat ke kanan sebanyak 3 kali lompatan. Maka, 3 kali 50, berarti dia sudah melompat 150 cm. Kemudian, katak tersebut melompat ke kiri. Berarti kalau ke kiri itu berlawan arah kan? Nah, kalau yang pertama ke kanan, yang ke kiri berarti ke belakang, dan berarti dia bernilai negatif. Oke. Berapa banyak? 2 kali lompatan ke kiri. Berarti 2 dikali 50 sama dengan 100. Maka kira-kira posisi dia yang dari titik awal hingga yang titik terakhir itu adalah, nah, tinggal kita kurangin 150 dikurang 100, yaitu 50 cm. Atau bisa kita ilustrasikan, misalnya ini adalah garis bilangan aja. Nah, di sini adalah titik 0, misalnya. Nah, katak itu melompat, titik awalnya di sini ya. Di sini adalah titik awal. Dia melompat 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Nah, di sini 50, kemudian di sini 100, dan di sini 50. Karena setiap lompatan itu bernilai 50. Kemudian dia balik ke kiri. Berarti kan dari kanan ke kiri ya. Berarti dia balik ke berapa langkah? 2 langkah. 1, 2. Nah, berarti kan di sini berkurang 50 kan ke kiri. Nah, setiap lompatan.
maka dia titik akhirnya ada di mana? Jarak dari sini ke sini, yaitu sebanyak 50 senti gitu. Oke, nah di sini ada latihan soal. Silakan teman-teman kerjakan di buku latihannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 7 dan 8. Ada 8 soal latihan. Silakan dikerjakan di buku latihan. Kemudian bisa dikumpulkan. Jadi gini, Bunda mau ambil nilai latihannya dengan cara teman-teman kumpulkan latihan tersebut di Google Classroom. Caranya, teman-teman kerjakan latihannya, kemudian teman-teman scan atau teman-teman foto dalam bentuk PDF, lalu diupload di Google Classroom-nya. Oke. Jadi mohon dikerjakannya. Untuk penilaian absensi adalah tugas yang harus dikerjakan pada hari ini. Oke, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Selamat belajar. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.